Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dela Divitra Deliva dengan NIM 250701502044 kelas C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PBL saya terkait mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja. Di mana di dalam video ini saya akan membahas tentang bagaimana perspektif lifespan development saya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan remaja bukan hanya sekedar perubahan usia, tetapi ada juga proses yang berlangsung secara bertahap dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, teman sebaya, serta pengalaman hidup. Adapun harapan saya dalam penyelesaian tugas proyek ini yaitu saya berharap dapat lebih memahami diri saya sebagai remaja, termasuk pada masa perubahan fisik, emosional, dan sosial yang saya alami. Adapun tujuan saya yaitu untuk meningkatkan kesadaran diri, mengenali identitas serta potensi diri dan hubungan dengan orang lain. Dengan itu, saya dapat menghadapi masa remaja dengan matang, percaya diri, dan lebih terarah. Sumber data yang saya gunakan yaitu dengan mewawancarai orang tua, keluarga, dan teman sebaya. Adapun beberapa dokumentasi yang saya gunakan mulai dari SMP, SMA, hingga kuliah. Kalau untuk tantangan, mungkin tantangan saya cukup di kayak saya harus mengingat lagi kejadian-kejadian lalu yang pernah saya alami selama dari masa awal remaja hingga saat ini. Nah, adapun 10 aspek yang akan saya analisis terkait perjalanan perkembangan masa remaja saya, mulai dari awal hingga pertengahan. Karena umur saya masih di pertengahan remaja yaitu 18 tahun. Yang pertama yaitu pada perkembangan fisik. Nah, sejak usia sekitar 12 tahun saya mulai menyadari adanya perubahan fisik yang cukup signifikan dibandingkan masa kanak-kanak. Seperti mulai dari tinggi badan dan berat badan saya itu mulai bertambah. Munculnya jerawat terutama pada wajah serta perubahan-perubahan pada bagian tubuh yang membuat saya merasa sedikit canggung. Awalnya saya merasa tidak nyaman karena belum terbiasa dengan perubahan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu sehingga memasuki usia remaja pertengahan, perubahan fisik ini masih berlangsung tetapi tidak secepat sebelumnya. Awalnya, jadi akhirnya saya mulai terbiasa walaupun kadang masih muncul rasa kurang percaya diri, terutama ketika membandingkan diri dengan teman sebaya. Namun perlahan saya mulai belajar menerima diri, menerima kondisi tubuh saya sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Nah, seperti adanya perubahan hormon mulai aktif, pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, perubahan pada bagian organ tertentu, tumbuh rambut pada bagian tertentu, kulit sensitif terutama pada bagian muka, dan mulai menstruasi. Kalau pengalaman saya pribadi pada saat usia 14 tahun, sekitar 14 tahun pada masa SMP, saya pernah merasa kurang percaya diri pada saat mengalami memasuki masa menstruasi di mana di situ ada perubahan hormon juga pada wajah saya sempat berjerawat atau saat merasa penampilan saya kurang menarik dibandingkan dengan teman sebaya saya, tapi saya sadar ini adanya pengaruh dari perubahan fisik tadi. Sekarang masuk pada perkembangan inteligensi, di mana di sini pengaruh remaja terhadap bagaimana cara berpikir. Nah, di sini saya mulai mengalami perkembangan diri yang awalnya hanya memahami hal-hal yang konkret menjadi mampu berpikir lebih abstrak lagi. Nah, saya mulai bisa mempertimbangkan berbagai kemungkinan, memahami sebab akibat, serta melihat suatu masalah dari beberapa sudut pandang. Nah, saat ini juga saya mulai bisa merencanakan sesuatu walaupun terkadang masih merasa ragu atau bingung dalam menentukan pilihan. Nah, kemampuan ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, di mana masa remaja ini mulai memasuki tahap berpikir formal atau abstrak dan logis. Jadi intinya tuh kayak kita sebagai remaja tuh di tahap ini sudah bisa mampu berpikir abstrak, menyelesaikan masalah atau menemukan solusi, munculnya pikiran logis dan sistematis, mampu mempertimbangkan banyak dari sudut pandang tertentu. Kan kita biasanya sesama individu itu beda-beda pendapat. Nah, juga mulai berpikir kritis terhadap aturan dan pendapat, mampu merencanakan masa depan, mulai membentuk identitas dan pendapat pribadi yang lebih kuat.
Jadi kayak mempertahankan argumen. Contoh dari pengalaman saya sendiri yaitu seperti saya sudah mulai memikirkan pilihan jurusan atau cita-cita walaupun masih sering berubah karena mempertimbangkan banyak hal pada saat itu. Dan saya juga masih membayangkan sekilas dan juga karena mungkin ini dari apa yang biasanya saya lihat di sekitar, ini pengaruhnya. Sekarang memasuki perkembangan sosial, di mana di kehidupan sosial ini saya mulai aktif dengan teman sebaya saya dibandingkan keluarga. Karena saya merasa lebih nyaman berbagi cerita dengan teman sebaya atau merasa lebih memahami kondisi saya. Tapi sebenarnya juga keluarga saya lebih ini sih, lebih welcome. Tapi mungkin karena pengaruh adanya faktor pengaruh teman sebaya, terus kita lebih terbuka. Nah, sekarang memasuki perkembangan sosial, di mana di kehidupan sosial ini saya mulai aktif dengan teman sebaya saya dibandingkan keluarga. Karena saya merasa lebih nyaman berbagi cerita dengan teman sebaya atau merasa lebih memahami kondisi saya. Tapi sebenarnya juga keluarga saya lebih ini sih, lebih welcome. Tapi mungkin karena pengaruh adanya faktor pengaruh teman sebaya, terus kita lebih terbuka. Di sisi lain, saya juga memiliki keinginan kuat untuk diterima dalam kelompok pertemanan. Nah, pengaruh teman sebaya ini sangat terasa dalam kehidupan saya sehari-hari, baik secara berpakaian, berbicara, maupun bersikap. Hal ini sejalan dengan teori Albert Bandura yang menjelaskan bahwa individu dapat belajar banyak hal melalui lingkungan sosialnya. Jadi kayak intinya itu kita tuh di tahap ini mulai bergaul dengan teman sebaya, pengaruh teman sebaya itu sangat kuat, mulai mandiri dari orang tua, mencari penerimaan dalam kelompok, dan mulai membentuk sosial diri. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi pada tahap ini kayak saya pernah mengikuti kebiasaan atau gaya teman saya agar saya tidak merasa berbeda dan tidak diterima dalam kelompok. Dan juga awalnya saya ini merasa diri saya itu cukup tertutup dan sulit bergaul sama orang baru. Tapi di sisi lain saya juga suka mencoba hal-hal baru karena saya senang karena hal baru sehingga terbawa arus dan sering berjalannya waktu jadi lebih sering nimbrung. Nah, sekarang masuk pada perkembangan emosional. Secara emosional, saya menyadari bahwa perasaan saya sering berubah-ubah. Ada saat di mana saya merasa sangat senang, tetapi dalam waktu yang tidak lama bisa berubah menjadi sedih atau marah. Nah, hal-hal kecil ini terkadang bisa memicu emosi yang berlebihan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar mengenai emosi saya sendiri dan mencoba mengontrolnya. Meskipun secara sepenuhnya belum sepenuhnya berhasil. Kondisi ini sesuai dengan konsep storm and stress yang di analisis oleh teori Stanley Hall, yaitu masa remaja yang ditandai dengan gejolak emosi. Jadi intinya kayak pada masa ini masuk ke perkembangan emosional itu, remaja itu emosinya lebih mudah berubah atau masih labil, lebih sensitif dan mudah tersinggung, mulai merasakan emosi yang kompleks seperti canggung, malu, bangga, mencari jati diri dan pengakuan diri, mulai belajar mengendalikan emosi meski belum labil. Jadi kalau dari saya sendiri, saya pernah marah karena hal kecil. Pada saat itu saya tidak mood, terus diganggu sama teman saya. Nah, di situ dia lagi ngejokes, tapi saya ini serius, menganggap itu serius. Jadi sekarang masuk pada perkembangan moral, di mana di sini saya mulai mengalami perubahan dalam cara memandang benar atau salah. Nah, jika sebelumnya saya pernah melakukan sesuatu karena takut dimarahi atau dihukum, sekarang saya mulai melakukan karena kesadaran saya sendiri. Saya juga mulai memikirkan dampak dari tindakan yang saya lakukan terhadap orang lain. Jadi perkembangan ini itu terkait dengan teorinya Lawrence Albers, di mana remaja ini mulai berada pada tahap moral konvensional menuju pemahaman yang lebih matang. Jadi intinya mulai membedakan benar atau kita sebagai remaja mulai bisa membedakan benar atau salah, tidak hanya patuh karena takut dihukum, mulai memiliki prinsip diri, memahami dampak tindakan, dan mulai bertanggung jawab atas keputusan. Masuk pada tahap pembentukan religiositas, di mana di sini saya mulai memahami ajaran agama dengan lebih dalam lagi, tidak hanya menjalankan ibadah sebagai kewajiban, tetapi juga mencoba memahami maknanya. Kadang saya juga memiliki pertanyaan tentang nilai keagamaan, namun hal tersebut itu justru membantu saya untuk lebih memahami dan memperkuat keyakinan. Jadi intinya tuh kayak pada tahap ini
sebagai remaja kita tuh mulai memahami ajaran agama lebih dalam, ibadah yang dilakukan secara lebih sadar, mulai mempertanyakan makna keagamaan, mulai memperkuat keyakinan pribadi, dan mengamalkan nilai agama dalam kehidupan. Jadi seperti saya mulai beribadah dengan kesadaran diri sendiri, bukan hanya karena disuruh orang tua. Jadi saya juga lebih sering share tentang kajian-kajian dan selama SMP saya juga sempat ikut program ngaji malam di kampung saya, dan di situ saya lebih dapat mengetahui, lebih paham lagi tentang keagamaan lebih dalam. Nah, sekarang masuk pada tahap perkembangan dan perilaku seksual, di mana di sini saya mulai merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis sejak memasuki masa remaja. Nah, perasaan ini awalnya terasa membingungkan, tetapi seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami dan ini sebagai bagian dari perkembangan. Nah, di sisi lain juga, saya juga mulai belajar mengenai batasan dan dalam berinteraksi dengan lawan jenis dan pentingnya menjaga diri. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan dari Sigmund Freud pada fase genital. Jadi intinya kayak di masa ini kita tuh sebagai remaja mulai muncul ketertarikan pada lawan jenis, memahami perubahan tubuh saat puber, mulai mengenal identitas sosial, belajar mengontrol dorongan seksual, dan mulai memahami batasan dalam bergaul. Jadi di sini saya mulai lebih menjaga sikap dan cara berinteraksi agar tetap sesuai dengan norma yang ada. Sekarang masuk pada tahap pembentukan konsep diri, di mana di sini saya sudah mulai menyadari bahwa saat ini saya dalam proses mencari jati diri. Saya sering memikirkan bagaimana orang lain melihat saya, dan terkadang hal tersebut itu memengaruhi kepercayaan saya sendiri. Namun, saya juga mulai mencoba mengenal diri sendiri, seperti mengetahui apa yang saya sukai dan tidak sukai. Jadi, proses ini tuh sesuai dengan tahap perkembangan Erik Erikson, yaitu di Identity Facial Confession. Jadi intinya tuh kayak kita sebagai remaja mulai mencari jati diri, kayak siapa sih kita sebenarnya, mulai peduli terhadap penilaian orang lain, mulai membentuk citra diri, mencoba berbagi peran dalam kehidupan. Identitas diri juga semakin dekat di akhir remaja. Juga sempat masuk pramuka, di mana saat itu saya sempat menjabat sebagai ketua pramuka. Nah, saya juga memasuki organisasi PIKR. Nah, seiring berjalannya waktu, saya masuk SMA. Nah, di SMA saya juga memasuki 3 organisasi lagi, di mana yaitu saya memasuki organisasi MPK, Pramuka, dan juga ada Sanggar Seni Pasija. Nah, dengan memasuki organisasi tersebut, di situ saya mulai tumbuh, berkembang, mengembangkan bakat saya, dan terus berjalan di atas kemampuan saya sendiri. Jadi, saya juga bisa lebih mengenali diri saya sendiri dan di mana sih sebenarnya bakat saya. Tahap konformitas pada remaja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya masih cukup terpengaruh oleh teman sebaya. Saya terkadang mengikuti tren atau kebiasaan tertentu agar tidak dianggap berbeda oleh orang lain. Nah, namun saya juga mulai belajar untuk memilih mana sesuai dengan diri saya sendiri dan yang mana tidak sesuai, walaupun hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Jadi intinya di sini kayak kita tuh cenderung mengikuti teman sebaya, ingin diterima dalam kelompok, mengikuti tren atau gaya pergaulan, mulai terpengaruh dari lingkungan, dan mulai lebih selektif lagi, yaitu pada tahap kenakalan pada remaja. Nah, di fase ini rasa ingin tahu saya tuh cukup tinggi, sehingga muncul keinginan untuk mencoba hal-hal baru, termasuk yang terkadang tuh melanggar aturan. Nah, hal ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan atau teman sebaya. Namun, saya mulai belajar mempertimbangkan konsekuensinya dari tindakan tersebut dan berusaha untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan. Jadi intinya di sini tuh remaja tuh kayak dia tuh lebih suka mencoba-coba untuk melanggar, ada rasa keinginan untuk mencoba melanggar aturan, kurangnya kontrol diri di awal remaja, pengaruh kuat dari teman sebaya, bentuk pencarian jati diri yang hilang arah, dan mulai berkurang jika ada pembinaan yang baik. Nah, pada tahap ini saya tuh pernah tergoda untuk melanggar aturan karena ajakan teman saya, tapi mulai berpikir ulang karena mempertimbangkan dampaknya. Namun saya tetap melakukan hal tersebut dan hal itu cukup merugikan. Nah, adapun kesimpulan singkat dari saya sendiri selama penyelesaian tugas proyek ini, dapat saya simpulkan secara keseluruhan, saya masih berada dalam tahap perkembangan menuju kedewasaan.
Saya sedang dalam proses mengenal diri sendiri, mengelola emosi, serta belajar mengambil keputusan yang lebih bijak. Walaupun masih sering mengalami kebingungan dan perubahan, saya mulai menyadari bahwa semua ini merupakan bagian dari proses pribadi yang lebih matang. And it was all yellow